Hi, welcome to our channel Fun Collection. Kita nggak bahas raket lagi ya, udah lama nih kita nggak bahas raket, tapi kita lagi senang bahas aparel. Hari ini saya punya yang warna baru ya, jadi nggak ngomongin tipe baru. Di 2023 ini muncul warna baru teman-teman ya, yang cukup ya menarik mata dan juga menarik dompet hitungannya gitu ya. Kenapa menarik dompet? Kita mau lihat dengan desainnya yang bagus, teknologinya yang baru, ya udah harganya murah gitu ya. Oke, nah ini 5 warna baru Ranger Light Z1 yang kita punya hari ini. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ayo kita absen. Nah, ayo para ladies ya. Ladies ini yang ada warna black fuchsia ya. Kalau sekarang kita lagi ngomongin Black Fuchsia, teman-teman pasti ingat dengan grup band Blackpink. Yang kedua saya punya warna ini adalah Black Blue. Ya, Black Blue. Bluenya cakep, kalem. Kemudian saya punya yang black dulu nih. Ya, ini adalah black cream ya teman-teman. Terangnya nggak terlalu norak, tapi dengan perpaduan hitamnya jadi apa ya, menarik. Kita punya lagi warna yang suka biru-biru dengan orange-nya ya. Untuk warna lining pasti ada nih biru orange seperti ini ya. Ini navy orange. Dan yang terakhir, ini warna yang netral, yang banyak dicari orang, yang banyak disukain orang, yang pasti juga best seller gitu ya. Ini adalah white orange. Nah, sudah pasti nih kalau white banyak yang suka karena warnanya netral, kalem, tapi dipadu dengan orange-nya menjadi bikin apa ya, atraktif ngomongnya begitu. Kita mau bahas satu-satu, kita ambil yang contohnya aja ya, white orange ya. Jadi dari bagian upper kita lihat. Bagian uppernya ini kalau banyakkan sepatu adalah banyakkan piunya. Tapi kalau untuk Ranger Light Z1 ini ya, itu banyakkan meshnya ya. Piunya kurang. Dia itu sebetulnya ada variasi 3 warna, putih, hitam, dan orange ya. Nih, bisa dilihat ya. Dan juga itu memberikan corak pada mesh-meshnya yang ada di upper. Nah, seperti contohnya yang pertama di depan ini ya. Ini ada corak hitamnya juga, jadi perpaduan hitam putih ya. Kemudian pada bagian sisi kiri dalam dan luarnya sini ya, dia itu seperti di dalamnya mesh, tetapi di luarnya itu seperti ada kayak apa ya, jaring ya. Nah, di dalamnya jaringnya ini, meshnya ini juga dia mempunyai motif kulit harimau dengan warna hitam putih ya. Jadi memberikan aksennya itu kayaknya harimau kan biasanya kita tahu kan garang gitu ya, tapi disembunyikan di balik meshnya itu. Jadi garangnya itu tersembunyi ya, tapi tetap terlihat manis gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi ya, teman-teman bisa lihat bahwa Z1 ini dia sudah menggunakan teknologi seamless ya, non-stitching teknologi. Di bagian uppernya maupun sambungan antara upper dan midsole itu sudah nggak pakai namanya juga jahitan ya teman-teman. Semua juga menggunakan lem, hot melt press ya, kalau ngomongnya dari pabriknya ngomongnya teknologinya adalah hot melt press gitu ya. Nah, tuh. Jadi nggak akan ketemu jahitan ya antara upper dengan midsole-nya ataupun di bagian upper-nya sini nggak ada jahitan. Jadi mereka semua menggunakan hot melt press seperti itu. Oke. Nah, kita mau lihat tali sepatu ya. Tali sepatunya enggak. Tali sepatunya biasa ya. Beberapa tipe Float S juga menggunakan tali sepatu yang seperti ini ya, coraknya seperti ini. Jadi biasa aja, nggak ada spesialnya untuk tali sepatunya ya. Dari tali sepatu kita mau lihat insole. Oke, ini dia. Wah, nah, nih
Kalau kita bilang tadi sepatunya murah, ya nanti murahnya harga berapa? Tonton video ini sampai habis. Dengan teknologinya ini nih, yang saya bilang, ini biasanya dipakai di sepatu-sepatunya yang di level-level di atas ya 800 sampai 1 juta lebih lah ya. Dia menggunakan bentuk shape-nya ini, kalau kita bisa bilang ada di teknologi Yonex itu Syncrofit System. Hampir sama ya, fungsinya hampir sama. Jadi fasilitas antara telapak sepatu dengan telapak kaki ya teman-teman, terbalik, telapak kaki dengan telapak sepatunya itu sudah disinkronisasikan jadi lebih nyaman. Kemudian bolong-bolong, artinya yang pertama sudah pasti ini beratnya berkurang jauh, dan ditambah lagi bolongnya itu juga menggunakan ya ventilasi udara yang baik, sehingga nggak mudah tuh sepatu-sepatu kalau kita habis buka, habis main itu bau ya, kaos kakinya bau. Enggak, dengan ini kita bisa ngurangin bau kaki pada kaki kita masing-masing gitu. Yuk kita cek dari insole-nya ya, kita lihat dulu 1, 2, 3. Oke ya, insole-nya oke, bagus ya, jadi bahannya dia balik dengan cepat gitu ya. Itu insole. Dari segi safety kita mau cek nih di bagian tumitnya ini ya, belakang heel-nya ini keras ya. Jadi pada saat teman-teman lompat ya, terus mendarat, kan itu ada namanya benturan dengan lantai ya, atau dengan karpetnya. Nah, kalau memang benturan dengan lantainya itu nanti ada friction atau ada pergeseran, itu biasanya memberikan atau menimbulkan cedera. Itulah fungsi kenapa di sini diberi perkuatan. Jadi pada saat teman-teman jatuh begitu, ini nggak bergerak dan ini nggak bikin teman-teman cedera. Ya. Jadi itu pertama safety-nya. Yang kedua di bagian ujungnya ini ya, ini lebih keras. Ya. Jadi lebih keras ini kalau teman-teman lompat juga pada saat main footwork segala macam itu dia lebih rigid. Ya. Jadi kalau memang lebih rigid di sini itu untuk footworking-nya itu lebih nyaman, dan pasti juga kalau nyaman ya bukan nggak bakalan, tapi mengurangi cedera seperti itu. Lalu biasanya sepatu badminton itu akan banyak rusak di bagian sini ya. Nah itu sudah wajar. Maka dari itu kalau misalnya memilih sepatu itu untuk sepatu badminton, biasanya pilihlah yang bagian sininya itu perpaduan PU-nya lebih banyak. Jadi itu akan memberi lebih awet sebetulnya. Kemudian ya kita bisa lihat ya, ini dalamnya ya, insole dalamnya cukup empuk ya kalau dipegang. Oke, enak banget. Nah, itu bagian upper. Nah, dari upper kita mau lihat bagian midsole. Yang kita tahu untuk midsole-nya Li-Ning itu empuk, enak gitu ya. Jadi kalau memang midsole-nya Li-Ning itu memang dia desainnya menggunakan bahan material EVA dan empuknya enak, dapet gitu. Perpaduan warnanya juga diberikan perpaduan 2 warna di sini ya. Bisa ya Li-Ning bikin begini ya. Oke, cakep jadinya. Kemudian dari midsole kita ke outsole nih, yang terakhir yang di bagian bawah. Nah, bahannya pasti karet, rubber ya. Dengan desainnya itu adalah round sole ya. Jadi round sole juga salah satu mencegah cedera saat teman-teman bermain di lapangan. Jadi kalau pergerakannya itu dinamis ya. Jadi menopang pergerakan itu lebih baik daripada sepatu-sepatu yang bukan badminton. Itu dia memiliki shape di sini ya. Ada sudutnya gitu ya teman-teman ya. Nah itu kalau misalnya kita bergerak dinamis ke kiri dan ke kanan itu biasanya bisa cedera ya, bisa cedera. Bahan rubbernya memiliki warna masing-masing dengan coraknya masing-masing ya, seperti yang tadi saya bilang nih. Yang kita tahu rubber itu dengan koefisien geseknya paling rendah, sehingga untuk pengereman yang memang paling enak dan bahan yang paling cocok. Non markingnya juga udah pasti ya, dengan teknologi non marking material dan non marking pattern. Kemudian nah ini nih backplate-nya ya, ini sama Li-Ning didesain pakai
backplate plastik ya. Walaupun plastik, tapi teman-teman bisa lihat bahwa desainnya itu shiny ya. Jadi dia agak sedikit menggelembung dengan logo liningnya itu emboss ya. Jadi cakep gitu. Jadi selain ini cakep, dia juga mencegah sepatu ini untuk terputar. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Banyak di sepatu ini yang menambah teknologi safety buat teman-teman bermain di lapangan. Dengan teknologi yang sebanyak itu, desain yang sekeren ini, teman-teman cuma harus mengeluarkan uang sebesar 675.000 aja. Ya. Belinya di mana? Sudah pasti belinya di channel Fun Collection. Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan direct WhatsApp. Cek di deskripsi video ini di bawah ya. Semua ada, linknya ada, WhatsAppnya ada. Jadi teman-teman tinggal klik, masukin ke keranjang, bayar, kita kirim, beres gitu ya. Yang mau instan bisa. Mau instan 1 hari kirim, teman-teman bisa pesan sebelum jam 2 atau jam 3. Kita kirimkan langsung sore harinya dengan menggunakan jasa teman-teman ojek online. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga kalau misalnya membeli sepatu di Fun Collection, teman-teman bisa cek juga untuk reference size chart. Nah, tapi itu hanya sebagai referensi ya. Jadi untuk panduan ukuran, bukan kepastian ukuran. Jadi dalam panduan itu sudah ditetapkan panduan nomor sekian, UK-nya sekian, Euro-nya sekian, internasional sekian. Nah, bukan dalam arti bahwa nanti teman-teman yang terima sepatunya, ukuran sekian itu di panduan ukurannya pas nih 26. Kok saya terima 2624 atau 26,5 atau 26,4. Nah, itu yang dinamakan toleransi untuk setiap proses manufacturing. Jadi nggak benar-benar harus pas 26 sesuai panduan yang kita kasih gitu ya. Nah, itu makanya kita bisa bilang teman-teman selalu ukur kakinya. Kalau untuk yang kecil-kecil ya nggak masalah untuk tipe sepatu apa aja, tetapi untuk yang lebar. Nah, untuk yang teman-teman yang lebar harus perhatikan bahwa harus naik 1 size kakinya. Oke, nah itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.